Komisi 11 DPR RI, saudara, menggelar rapat dengan Kementerian Keuangan terkait efisiensi anggaran. Salah satu anggota Komisi 11 mempertanyakan apakah sudah memetakan sebelum menyetujui efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga. Hal ini diungkap Andi Yuliani Paris, anggota Komisi 11 dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN. Menurut Andi, ada beberapa dampak atas kebijakan efisiensi ini, terutama yang menyangkut pelayanan publik. Andi pun menanyakan ke Menteri Keuangan, Sri Mulyani, apakah sudah melakukan pemetaan sebelum melakukan kebijakan efisiensi anggaran ini. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang pihaknya sudah memetakan dan langkah ini akan membentuk budaya baru dalam efisiensi penggunaan uang negara. Untuk penyusunan 2026 juga Ibu. Jadi perhitungan efisiensi di masing-masing kementerian teknis. Apakah Kementerian Keuangan hanya sekedar oke, kamu dapat segini, kementerian ini dapat segini, kementerian ini dapat segini. Ataukah ada hal-hal yang didiskusikan memang betul terkait dengan Astacita, tapi ada berapa pelayanan publik yang dilakukan oleh kementerian, misalnya beasiswa atau PKH atau konversi gas nelayan petani, nelayan dan petani, bantuan pasang baru listrik, Lisdes. Ini kan sebenarnya harusnya dihitung. Jadi bukan sekedar, saya nggak tahu apakah Kementerian Keuangan hanya, oke, kementerian ini dapat sekian-sekian tanpa ada diskusi yang lebih detail. kan untuk penyusunan 2026 juga Ibu. Jadi kalau 2026 kan belum kita mulai nyusunannya atau sedang dalam pemikiran sangat awal. Tapi memang yang sedang dilakukan saat ini diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru, penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan. Dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan. Ada jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman di gedung DPR RI Senayan, Jakarta yang akan mengelaborasi hasil pertemuan rapat dengan pendapat antara Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Malaika, jadi bagaimana hasil dari rapat dengar pendapat Komisi 11 dengan Kementerian Keuangan sejauh ini? Ya, Radi, tadi usai rapat kerja Menteri Keuangan dengan Komisi 11 DPR RI memang sudah disahkan bahwa efisiensi anggaran untuk Kementerian Keuangan ini senilai 8,9 triliun. Artinya dari pagu awal senilai 53,1 triliun ini usai diefisiensikan anggarannya ini akan senilai 44,2 triliun, artinya ada pemberlakuan efisiensi anggaran sekitar 16 hingga 17%. Benar, Radi dan juga saudara, tadi Komisi 11 sempat juga sudah mempertanyakan bagaimana Kementerian Keuangan atau Kemenq ini melakukan mapping atau memilah-milih pos-pos mana saja baik dari lembaga terkait maupun kementerian untuk dilakukan efisiensi anggaran. Namun yang jelas kalau dari Menteri Keuangan ini mengatakan bahwa efisiensi anggaran ini akan menjadi budaya baru untuk baik lembaga maupun kementerian terkait. Namun memang Radi dan juga saudara, agenda rapat kerja hari ini masih fokus dalam membahas soal efisiensi anggaran di dalam Kementerian Keuangan sendiri. Barulah nanti selesai dilakukan rapat soal efisiensi anggaran di setiap kementerian, nanti DPR RI akan melakukan rapat kerja lanjutan untuk membahas efisiensi anggaran di seluruh kementerian. Yang uniknya untuk efisiensi anggaran di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani tadi sempat menegaskan beberapa poin termasuk dari efisiensi yang dilakukan ini hanya untuk belanja operasional dan non operasional. Artinya mulai dari belanja perkantoran, lalu juga soal pengadaan alat dan soal perjalanan dinas. Dan Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak akan memangkas alokasi anggaran untuk belanja pegawai dan juga bantuan sosial. Ini juga yang menjadi salah satu perhatian khusus dari masyarakat. Apakah nanti akan ada pegawai-pegawai yang terkena imbas akibat efisiensi anggaran, dan ini ditekan
ditekankan oleh Kementerian Keuangan, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa tidak akan ada efisiensi yang berdampak pada pegawai. Untuk rincian anggaran yang dipangkas ini juga ada beberapa poin yang menarik, Radi dan juga saudara. Untuk kebijakan fiskal dari angka 59,1 miliar ini diefisiensikan sekitar 47,3 miliar rupiah. Artinya ini cukup besar yang diefisiensikan, dan setelah ataupun usai diefisiensikan, angka anggaran untuk kebijakan fiskal ini hanya sebesar 11,8 miliar rupiah. Untuk pengelolaan belanja negara ini juga cukup mengejutkan, dari angka 45,45 miliar ini dilakukan efisiensi sekitar 37,1 miliar rupiah. Artinya sisa anggaran untuk pengelolaan belanja negara ini hanya senilai 8,2 miliar. Untuk efisiensi belanja birokrasi ini juga cukup menjadi perhatian, karena honor kegiatan atau jasa profesi ini dari anggaran sekitar 170,9 miliar ini diefisiensikan jadi hanya senilai 58 miliar rupiah. Namun Radi dan juga saudara, kita masih harus menunggu seperti apa kelanjutan dari efisiensi anggaran di tiap kementerian, tidak hanya di Kementerian Keuangan, dan kita juga masih menunggu seperti apa kelanjutannya. Apakah nanti akan ada rapat lanjutan yang membahas soal efisiensi anggaran di seluruh kementerian khususnya, dan tidak hanya di kementerian-kementerian terkait ataupun tidak hanya di satu kementerian. Radi. Ya, Malaika, tadi juga saya sempat menyimak rapat dengan pendapat dengan Komisi 11 ini, serta dengan Kementerian Keuangan. Ada beberapa anggota Dewan yang bertanya, apakah Kementerian Keuangan sebelumnya melakukan roadmap atau mapping anggaran-anggaran di kementerian mana saja yang menjadi prioritas untuk dipangkas, mana yang tidak. Apakah juga sudah ada kejelasan dari Kementerian Keuangan? Apa alasan mereka memberikan pemotongan anggaran atau pemangkasan anggaran di kementerian-kementerian tertentu? Nah, apakah itu sudah ada mapping sebelumnya oleh Kementerian Keuangan, Malaika? Ya, usai rapat kerja tadi, Radi dan juga saudara, memang media ataupun wartawan sempat mempertanyakan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani apa saja yang menjadi poin-poin bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan efisiensi anggaran untuk kementerian-kementerian lainnya. Namun memang Kementerian Keuangan ataupun Menteri Keuangan ini belum menjawab secara rinci apa saja yang menjadi poin-poin efisiensi anggaran di setiap pos-pos lembaga ataupun kementerian yang akan dilakukan efisiensi anggaran. Untuk alasannya, kami memang masih harus menunggu pernyataan resmi dari Menteri Keuangan apa alasannya. Namun kalau soal efisiensi di setiap lembaga ataupun kementerian, Menteri Keuangan sudah menegaskan ini akan menjadi budaya baru. Artinya memang efisiensi anggaran ini masih terus dicoba dan juga masih terus dipantau oleh Kementerian Keuangan, dan juga dilihat apakah efisiensi keuangan ini atau efisiensi anggaran ini berhasil dan apakah efisiensi anggaran ini setelah diberlakukan tidak akan berdampak begitu ya oleh layanan publik atau berdampak kepada masyarakat, khususnya para pegawai-pegawai di kementerian ataupun lembaga terkait. Radi. Ya, itu yang jadi catatan penting juga dari para anggota DPR di Komisi 11 DPR RI tadi. Jika memang ada efisiensi harus tidak berdampak pada pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan juga jaring pengaman sosial yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Terima kasih Malaika Kridaman melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.